Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, para gubernur seluruh Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2021. Hari TB Sedunia adalah salah satu dari 11 hari kampanye kesehatan internasional yang diperingati oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Peringatan Hari TB Sedunia tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan TB bukan merupakan hal yang mudah. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap upaya dan layanan TB yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam penanganannya. Sumber daya pada saat ini terkuras untuk mengatasi pandemi COVID-19, menyebabkan kapasitas dalam mengatasi TB menjadi jauh berkurang. Salah satu faktor yang paling terdampak adalah sistem pengumpulan dan pelaporan data kasus TB. Menurut laporan WHO tahun 2020, data pelaporan kasus TB di lebih dari 200 negara menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan di India, Indonesia, dan Filipina dilaporkan mengalami penurunan 25% sampai 30% antara Januari dan Juni 2020 dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Menurut WHO, penurunan dalam pelaporan data kasus ini dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam kematian tambahan akibat TB. Oleh karena itu, peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tahun ini mengusung tema setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis, yang merujuk pada tema TB Day di dunia, yaitu The Clock is Ticking, menjadi sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa penanggulangan TB tidak boleh surut sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Para hadirin yang saya hormati, terlepas dari situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita harus mengakui bahwa tantangan sektor kesehatan kita masih sangat besar. Saat ini kita sedang menghadapi triple burden of disease atau beban 3 penyakit yang muncul secara bersamaan. Pertama, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular secara cepat. Kedua, pada saat yang sama angka penyakit menular klasik yang seharusnya sudah teratasi juga relatif tinggi. Ketiga, munculnya fenomena ragam penyakit infeksi baru yang berevolusi dari penyakit-penyakit lama seperti COVID-19 pada saat ini. Dalam kurun lebih dari 15 tahun telah terjadi transisi epidemiologis di mana penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal meningkat mencapai lebih dari 57%, yang sebelumnya hanya berada pada kisaran 37%. Transisi epidemiologis ini tentu perlu perhatian besar, karena selain menjadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program JKN, penyakit tidak menular ini justru disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat yang sebetulnya dapat dicegah, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurang berolahraga dan merokok saat
berbagai penyakit tidak menular tersebut telah menjadi beban utama pembiayaan kesehatan di Indonesia, kita masih harus berhadapan dengan masih tingginya prevalensi penyakit menular klasik termasuk tuberkulosis, kusta, demam berdarah, dan malaria. Tuberkulosis sesungguhnya merupakan penyakit menular klasik yang seharusnya sudah dapat diatasi oleh manusia. Berdasarkan laporan WHO tahun 2020, sebanyak 1,4 juta orang meninggal akibat TB pada 2019. Termasuk di dalamnya 208.000 orang dengan HIV. Sampai saat ini di seluruh dunia, TB adalah satu dari 10 penyakit utama kematian akibat dari satu jenis infeksi saja. Kasus baru TB pada tahun 2019 diperkirakan 10 juta orang di seluruh dunia, yang terdiri dari 5,6 juta laki-laki, 3,2 juta perempuan, dan 1,2 juta anak-anak. Prevalensi TB dapat ditemukan di seluruh negara, di seluruh kelompok umur. Indonesia sendiri merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Di Indonesia, kasus TB diperkirakan sebanyak 845.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 93.000 kasus. Dari kasus tersebut, baru 68% yang sudah ditemukan dan diobati, sehingga masih terdapat 32% yang belum ditemukan dan berpotensi menjadi sumber penularan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, upaya mengatasi TB dalam kondisi pandemi COVID-19 justru harus semakin ditingkatkan. Sesuai dengan perkiraan WHO, bahwa kematian akibat TB akan bertambah sejumlah 400.000 di seluruh dunia, atau setiap jam bertambah sekitar 45 orang meninggal. Jika kelangsungan layanan TB esensial terganggu selama pandemi COVID-19. Para hadirin yang saya hormati, meskipun dipandang sebagai penyakit penular klasik yang dapat diobati, masalah TB tidak mudah diselesaikan karena dipengaruhi faktor sosial seperti kepadatan penduduk, permasalahan gizi, kemiskinan, dan kesadaran hidup sehat. Dampak akibat tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia jauh lebih besar daripada beban akibat biaya pengobatan TB itu sendiri. Beban utama bagi negara akibat TB ini adalah hilangnya produktivitas, karena kelompok usia yang paling terdampak tuberkulosis adalah kelompok usia produktif. Karena sedemikian pentingnya penanganan tuberkulosis, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi TB pada tahun 2030 sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals atau di SDGs terkait dengan upaya penanganan tuberkulosis. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan 4 arahan penting untuk mempercepat upaya mengeliminasi TB di Indonesia, yaitu: pertama, meningkatkan intensitas edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis ini, dengan tujuan utamanya untuk pertama meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami dan memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis. Mendorong agar masyarakat yang terpapar pada risiko tuberkulosis atau memiliki gejala yang berhubungan dengan tuberkulosis agar segera melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan. Dalam situasi pandemi COVID-19,
tracing terhadap kasus COVID-19 dengan gejala mirip TBC dengan gejala mirip TB seperti batuk juga harus dilanjutkan dengan melakukan testing TB meskipun hasil testing COVID-19-nya negatif. Mendorong pasien tuberkulosis agar memiliki kepatuhan dalam menjalani pengobatan sampai memperoleh kesembuhan dan memerangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis agar tidak dikucilkan di masyarakat. Yang keduanya, tingkatkan intensitas penjangkauan ke masyarakat, reaching out, untuk menemukan pasien tuberkulosis dan memastikannya masuk ke dalam sistem pengobatan tuberkulosis melalui layanan kesehatan yang tersedia. Yang ketiga, lakukan penguatan fasilitas kesehatan baik di puskesmas, klinik, atau layanan kesehatan masyarakat lainnya. Penguatan fasilitas kesehatan ini juga harus disertai dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan diagnosa dan pengobatan tuberkulosis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan tuberkulosis. Yang keempatnya, memperkuat sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan agar pasien tuberkulosis menjalani pengobatan sampai mencapai kesembuhan untuk memutus mata rantai dan menghindari kemungkinan kebal atau resisten terhadap obat tuberkulosis. Terkait dengan resistensi terhadap obat TB, penting untuk menjadi perhatian kita semua, karena jika pasien tuberkulosis tidak menjalani pengobatan dengan benar selama 6 bulan, maka pasien menjadi resisten terhadap pengobatan yang disebut dengan multi drug resistant tuberculosis MDR-TB. Pada tahap ini, pasien membutuhkan pengobatan yang jauh lebih lama, yaitu 2 tahun tanpa henti. Hal ini memerlukan pendampingan yang ketat untuk menjaga kesinambungan pengobatannya. Penderita MDR-TB bila menularkan kepada orang lain, menyebabkan orang yang tertular akan langsung menderita MDR-TB dan membutuhkan pengobatan selama 2 tahun juga. Indonesia sendiri dianggap memiliki prevalensi MDR-TB yang tinggi. Para hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk bersungguh-sungguh menangani penyakit tuberkulosis ini. Upaya penanganan tuberkulosis harus didukung seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat agar tidak ada hambatan sosial ekonomi apapun dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pendekatan multisektoral dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat harus diperkuat. Saya juga mendukung sepenuhnya peringatan Hari TB sedunia ini untuk memperkuat komitmen kementerian dan lembaga lain untuk eliminasi TB. Saya juga mengharapkan agar dunia usaha dan akademisi perlu berperan lebih aktif dan menghasilkan terobosan-terobosan inovatif untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan pengobatan dengan harga yang lebih terjangkau agar penanggulangan tuberkulosis berkelanjutan secara efektif dan efisien. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, saya juga mengingatkan seluruh hadirin serta seluruh lapisan masyarakat untuk terus turut serta mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi di Indonesia. Akhirnya, mengakhiri sambutan ini, saya berdoa agar peringatan Hari TB Sedunia tahun ini
dapat semakin memperkuat upaya penanganan TB di tanah air. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja keras untuk menangani TB di Indonesia, terutama dalam 1 tahun terakhir ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya doakan agar semua kerja keras untuk kemanusiaan tersebut, agar semua kerja keras untuk kemanusiaan tersebut mendapatkan pahala dan ganjaran yang timpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.